Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai strategi mengatasi ancaman berbagai bidang. Ada 6 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menelaah pengertian strategi menghadapi ancaman di berbagai bidang. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang kelima adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang keenam adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas tema yang pertama, yaitu menelaah pengertian strategi mengatasi ancaman berbagai bidang. Pengertian strategi mengatasi ancaman berbagai bidang, terlebih dahulu mari kita bahas apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Menurut Syafrizal, strategi itu adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal maupun internal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi itu adalah ilmu atau seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam peperangan atau perdamaian. Kesimpulannya, strategi adalah cara yang dibuat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional dengan mengupayakan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana strategi kita untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi? Sebelumnya, mari kita lihat apa akibatnya jika ada ancaman di bidang ideologi. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila, mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai muncul gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Selain itu juga ada rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ancaman ideologi tersebut? Yang pertama adalah menguatkan ideologi Pancasila. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai hidup di dalam masyarakat atau living ideologi. Pancasila sebagai dasar dan penyelenggaraan negara dan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila yang merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua adalah penguatan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Selain penguatan Pancasila,
konsep Bhinneka Tunggal Ika perlu untuk dikuatkan agar persatuan dan kesatuan negara Indonesia tetap terjaga. Strategi mengatasi ancaman ideologi selanjutnya adalah memahami lebih dalam mengenai arti penting Pancasila sebagai ideologi negara, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas, sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan dalam ideologi bangsa. Tema yang kedua adalah bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan salah satu ancaman non-militer yang memberikan dampak secara tidak langsung pada masyarakat. Ancaman ini dapat memecah belah suatu kelompok atau dalam suatu bangsa. Jika terjadi perpecahan kelompok akibat perbedaan paham politik, maka lama-kelamaan rakyat akan terpecah belah. Maka strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman di bidang politik adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam Perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Masyarakat juga perlu dipupuk kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan agar Indonesia strategi untuk menangani ancaman di bidang politik tersebut berjalan dengan baik. Strategi mengatasi ancaman politik, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari dalam. Strategi pendekatan dari dalam adalah dengan melakukan penataan beserta pembangunan suatu sistem politik negara yang dinamis dan sehat di dalam kerangka negara yang bersifat demokratis, menghargai perbedaan dan kebinekaan yang terdapat di Indonesia. Dengan menerapkan strategi tersebut, dalam menghadapi ancaman ini diharapkan terciptanya stabilitas sistem politik dalam negeri secara dinamis dan berdampak baik sebagai penangkal perpecahan. Yang kedua adalah menciptakan lembaga negara yang bebas korupsi, nepotisme, dan kolusi sehingga mewujudkan pemerintahan yang sehat. Yang ketiga adalah lembaga legislatif yang profesional melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara, pembuatan produk undang-undang yang berkualitas demi kepentingan rakyat. Dan yang terakhir adalah penguatan antar partai politik yang memberdayakan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan subjek politik. Yang kedua adalah pendekatan dari luar. Upaya Indonesia menghadapi ancaman politik dengan pendekatan dari luar bermaksud mengusahakan upaya dalam strategi diplomatik dengan melakukan pendekatan politik luar negeri yang bertujuan membangun sebuah kerjasama antar negara. Upaya ini dapat meningkatkan rasa saling percaya antar negara dan mencegah terjadinya konflik antar negara. Pendekatan dari luar dapat dibagi menjadi beberapa lingkup berdasarkan skalanya. Yang pertama adalah lingkup internal, yaitu mencakup pembangunan penciptaan dan pembangunan dalam negeri secara stabil yang diimbangi dengan adanya upaya peningkatan sekaligus perbaikan keadaan ekonomi yang kuat. Yang kedua adalah lingkup regional, mencakup aktivitas diplomasi dan politik Indonesia yang mengarah pada peran serta dalam pembangunan maupun meningkatkan kerjasama antar negara dengan menumbuhkan asas saling percaya dan saling menghargai. Yang ketiga adalah lingkup supraregional, yaitu merupakan lingkup yang lebih besar dari regional. Sebagai contoh adalah ASEAN yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara secara bersama-sama membangun sebuah hubungan bilateral secara harmonis dalam mewujudkan sebuah kerjasama yang konkret.
Yang terakhir adalah lingkup global, yaitu merupakan strategi politik luar negeri harus dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mewujudkan kepentingan dalam lingkup nasional melalui bergabungnya Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, negara yang netral atau non-blok, negara yang tergabung dalam Konferensi Islam Dunia atau OKI, dan merangkap sebagai anggota regional ASEAN. Strategi mengatasi ancaman politik selanjutnya bisa dilakukan dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil yang dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi yang kuat merupakan salah satu sektor vital yang menopang berdirinya suatu negara. Tanpa putaran roda ekonomi, maka akan terjadi kekacauan di suatu daerah. Kasusnya pernah terjadi pada akhir Orde Baru ketika nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk dan beberapa di titik terbawah. Ancaman di bidang ekonomi mampu memporak-porandakan stabilitas negara. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang menjadi titik vital suatu negara karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan suatu negara. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman ekonomi tersebut? Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dengan skala yang lebih besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. Yang kedua adalah melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Yang ketiga adalah menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi secara tepat guna untuk pemerataan lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah tidak terlalu bergantung pada impor produk dari luar negeri. Untuk mewujudkan atau mengatasi ancaman ekonomi, kita bisa menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada sektor impor. Sektor pertanian dijadikan prioritas sebab sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga adalah perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah tidak bergantung diri pada organisasi multilateral keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Yang kelima adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Strategi yang harus dilakukan yang pertama adalah pengaruh budaya luar. Pengaruh di budaya luar ini menjadi salah satu ancaman bagi di bidang sosial dan budaya. Nah, bagaimana cara atau strategi untuk menghadapi ancaman di bidang sosial dan budaya di pengaruhnya dari luar adalah yang pertama adalah memelihara keselarasan dan keseimbangan yang fundamental, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi, serta menghargai adanya perbedaan untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua adalah penguatan budaya dalam negeri. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa, penguatan terhadap budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain penguatan di bidang budaya, strategi mengatasi ancaman sosial budaya juga bisa dilakukan dengan cara penguatan sosial dalam negeri, yaitu salah satunya adalah memperkuat kecintaan pada bangsa, mendidik diri agar punya sifat toleransi yang tinggi,
membangun jiwa kursa atau persaudaraan antar suku, agama, ras, dan golongan, menggunakan media sosial seperlunya, meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, dan memperkuat pendidikan norma sosial asli negara. Strategi mengatasi di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan strategi pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman. Strategi mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan bisa menggunakan pertahanan semesta. Pengertiannya, sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankam Rata pada hakikatnya adalah sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ciri-ciri sistem pertahanan semesta yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa ketahanan negara itu merupakan kewajiban dan hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan TNI Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur di dalam undang-undang. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.